Harus melatih kesabaran, apalagi ketika tadi nyangkut gitu mobilnya. Betul. Satu lagi nih harus melatih kesabaran apa? Bersih-bersih Membersihkan. ya, Iya, pastinya ya. Kalau lihat mininya aja tuh udah kayak capek, apalagi benerannya. Luar Bener biasa. banget, Lady. Tapi selain itu, kita juga masih punya informasi nih. Kira-kira pemirsa masih ingat gak sih dengan berbagai jenis video game era 90-an yang mungkin sering dimainkan dulu? Nah, ini ada berbagai konsol, bahkan juga arcade game yang sering kita sebut dengan dindong. Ya, Kamu ingat gak, Len? Kalau saya sih sebenarnya kurang paham dengan game-game kayak gini. Tapi kita lihat lagi ya. Kita akan ajak Anda, tepatnya ya rekan kita ada Bram Herlambang, akan mengajak kita bernostalgia dan melihat bagaimana permainan lawas ini ternyata masih banyak digandrungi hingga sekarang. Kita simak sama-sama. Video game telah sejak lama digemari banyak orang. Dan kini berkat kecanggihan teknologi, video game dapat dimainkan kapan dan di mana saja melalui gawai. Bahkan dapat dimainkan beberapa orang sekaligus secara daring tanpa harus berada di satu tempat yang sama. Namun, ingatkah Anda? Semua video game ini berawal dari mesin konsol dan juga arcade kabinet yang begitu lekat bagi anak-anak di medio 80 hingga 90-an. Meski sudah puluhan tahun berlalu, nyatanya dua jenis video game lawas ini masih diminati. Namun mayoritas pada orang dewasa yang ingin bernostalgia. Ramadhani Mulyono salah satunya. Di rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, terdapat koleksi puluhan mesin konsol lawas baik dari tahun 80-an hingga yang terbaru dari medio 2010-an, hingga ratusan kaset video game dari seluruh konsolnya. Pria yang akrab disapa Dani ini mengaku mengumpulkan ulang koleksinya itu sejak 2012 lalu. Kecintaannya pada jenis game lawas ini bahkan membuatnya rela merogoh kocek dalam demi mengumpulkan satu persatu. Dari konsol game ini, Dani mengaku mendapat banyak pembelajaran, baik strategi, ketepatan waktu, hingga interaksi sosial bersama lawan mainnya. Mulai tahun 2012, alasannya nostalgia sih. Karena kayaknya kalau yang namanya game-game retro khususnya itu memang membawa kenangan buat ayah saya. Jadi waktu pertama kali dibeli itu Nintendo Entertainment System, dan ketika saya kenal balik lagi, masih ada yang jual gitu sekarang. Saya udah punya anak, dan bagi saya game itu nggak cuma sekedar menyenangkan, tapi bisa jadi pelajaran. Sejalan dengan perkembangan teknologi, game konsol terus mengalami pembaruan, baik dari segi kualitas suara maupun gambar. Namun, jenis game emulator dengan berbagai isi game lawas juga tersedia bagi yang ingin bernostalgia. Akhirnya menang juga. Nah, main kayak gini aja walaupun sebentar tuh udah berkeringat. Karena memang kita kayak balik ke masa lalu, Mas ya. Iya, yes. Walaupun sambil kesel-keselnya tapi tetap seneng. Jadi main kayak gini tuh bikin kita kayak zaman kecil lagi. Selain puluhan game konsol, Dani juga memiliki 4 koleksi arcade games alias mesin dingdong. Ia mengaku harus jeli mencari mesin dingdong bekas ini pada sejumlah bekas pusat permainan video di ibu kota. Salah satu koleksinya dibeli dengan harga 16 juta rupiah. Dan kini, harga jualnya di pasaran sudah mencapai 25 juta rupiah lebih. Luar biasa! Nah, ini pemirsa, salah satunya adalah kelincahan jari yang memang dibutuhkan saat main arcade game seperti saat kita kecil, dan juga pengenalan dan juga skill dari karakter ini perlu kita perhatikan juga supaya kita menang dalam pertandingan. Merawat mesin-mesin video game tua ini menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Dan menurut Dani, cara terbaik adalah dengan rutin memainkannya. Selain Dani, ada juga Shaldi.
Teknisi mesin video game lawas di kawasan Jagakarsa, Jakarta ini kerap jadi tujuan para penggemar game konsol yang membutuhkan reparasi mesin permainannya. Nah, ini pemirsa beberapa koleksi seperti misalkan game Sega atau Nintendo dan juga beberapa kaset-kaset games yang ada di sini. Ini didapat memang tidak dalam kondisi yang bagus, namun setelah direparasi akhirnya bisa kembali digunakan dan beberapa ini memang dijual. Shaldi mengaku keterampilannya mereparasi ini ia pelajari secara otodidak sejak 2017 lalu. Dan berawal dari kesulitannya saat memperbaiki puluhan koleksi game lawasnya. Tak disangka, hobinya kini dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah hingga sekitar 5 juta per bulannya. Bahkan tak jarang, Shaldi kini membeli mesin dengan kondisi rusak, memperbaikinya, lalu dijual ulang dalam kondisi yang baik. Kalau reparasi sendiri sih saya udah mulai baru-baru ini ya belajar sih dari YouTube gitu, cara-caranya gimana. Ya namanya kita kan konsol-konsol jadul kan, ya ada aja masalah gitu. Apalagi barangnya yang mau udah lama nggak dipakai. Ya kalau misalnya jual bisa. Bahkan rata-rata saya kalau misalnya jual barang itu, ibarat saya dapat barang kondisi ibarat kurang sempurna, saya reparasi dulu, baru saya jual. Arcade game masuk ke tanah air pada awal medio 80-an. Di Indonesia, mesin game ini disebut dingdong karena sering mengeluarkan suara dingdong dalam hampir semua permainannya. Bahkan di kala itu, game dingdong cukup populer di pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar di Indonesia. Namun, tren itu berubah saat game konsol seperti Nintendo dan Sega masuk Indonesia. Tren permainan di pusat perbelanjaan berganti menjadi permainan di dalam rumah. Kalau yang masuk ini menimbulkan bunyi seperti pesawat luar angkasa itu ding-dong, itu seperti mesin pinball juga ya. Makanya disebutnya mesin ding-dong. Seperti kira yang lebih terkenal adalah ding-dong. Ternyata juga laku di Indonesia mesin konsol ini dan peminatnya sebenarnya adalah kalangan menengah atas ya. Jadi mereka kemudian membeli mesin ini untuk anak-anaknya agar tidak bermain di pusat-pusat perbelanjaan gitu ya, agar tidak bermain di pusat perbelanjaan. Dua jenis game yang cukup lekat di telinga generasi 90 hingga 2000-an ini juga diakui cukup berpengaruh pada perkembangan budaya pop di Indonesia. Bahkan tak jarang, pengaruhnya masih bisa dirasakan hingga kini pada banyak jenis games maupun budaya populer anak muda. Bram Herlambang, Galuh Prestisa, Jakarta.